ngomong gitu ya, bilang bahwa satu Habib goblok, satu Habib mabok, satu Habib maksiat itu tuh lebih mulia daripada kiai yang berilmu. Itu menyimpang, itu yang namanya ekstremisme, itulah yang namanya aliran menyimpang. Terus ada lagi tuh Habib dulu lagi tuh, oh di dada lu ada setan, kalau setannya pengen gua keluarin, sini gua isep barang lu apa segala macam. Itu udah pernah dibahas tuh sama Gus Ajis Jajuli, sama gue, sama Mas Rifki Jurkanaya, nama Exhibit gitu. Itu aliran menyimpang gitu. Terus banyak Habib-Habib tuh yang mencabuli muhibin-muhibinnya, yang mencabuli bini-bini muhibinnya, ngomongnya kayak begitu. Nih di bini lo nih ada UTM Ubaidillah Tamamunzi, itu dia tuh sukanya ya kayak gitu, maling teriak maling. Kenapa dia kayak begitu? Karena dari asalnya itu tuh dia itu tuh penduduk yang nomaden. Orang kalau penduduk nomaden itu tuh dia tuh nggak punya ketenangan hati, dan dia tuh nggak punya ketetapan diri gitu loh. Jadi kalau dia ngelihat ada tempat yang lebih bagus, dia pindah ke sono. Terus ada ngeliat lagi dia tempat yang lebih bagus, ada lagi yang makanya dia itu di bumi yang dia pijak itu tuh dia tuh nggak bertanggung jawab. Beda sama penduduk-penduduk yang tinggalnya permanen. Kalau penduduk-penduduk yang tinggalnya permanen, dia itu tuh sayang banget sama negerinya, dia sayang banget sama bangsanya, dia sayang banget sama anak cucunya dia gitu loh. Jadi dia itu tuh nggak mungkin mengkhianati, dia itu nggak mungkin memperkosa tanah airnya, memperkosa bangsanya gitu. Karena dia itu tahu diri gitu, karena jiwanya dia itu tenang gitu. Sekarang ada orang yang jiwanya nggak tenang, pengen dilurusin sama gue nih yang jiwanya tenang. Gue dibilang ekstremisme. Otak lu ada di mana, Ferguson? Ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jai nih dari kota Garut. Gus Fuad galau, elit-elit PBNU sekarang udah nggak ngedengerin akar rumput lagi, dan elit-elit PBNU sekarang malah memusuhi akar rumput tau NU kultural. Gue ngomongin balik kultural. Semalam tuh pakai live, terus pakai itu curhat. Kok sekarang elit-elit PBNU tuh malah nggak sayang ya sama umat. Kok elit-elit PBNU tuh malah ngebelain anjing-anjing Belanda dari Yaman gitu. Kok elit-elit PBNU tuh kayak kagak ngerti gitu loh, bahwa aliran Habib ini nih aliran di luar Islam, aliran di luar Nurul. Kok elit-elit PBNU tuh malah ada yang nge-tweet tuh Gus siapa, Gus Ilul tapi Gus siapa, gue nggak peduli lah, kagak penting juga ya. Jadi Gus itu tuh ngomong gitu ya, bahwa yang ngebelain Asap ini adalah ekstremisme. Nih Gus, gue bilangin ya, gue ceritain. Ekstremisme, isme itu artinya paham. Ekstrem itu menyimpang. Sekarang nih ada orang yang pahamnya menyimpang. Terus kita semua nih pengen ngelurusin, pengen nyeritain, pengen ngasih tahu. Nih loh, ada klan nih yang otaknya itu kagak senter, menyimpang. Pakai mukodam waktu lahir Allah menampakkan diri ke penduduk-penduduk Yaman. Berarti itu penduduk Yaman itu lebih mulia daripada Rasulullah, lebih mulia dari Nabi. Karena penduduk Yaman itu bisa melihat Allah gitu loh di alam dunia. Kan itu kagak mungkin. Orang Nabi Musa aja pengen ngeliat Allah kagak bisa kan, langsung pingsan gitu kan di alam dunia. Allah kalau mau menampakkan diri kan bumi langsung gunung langsung meletus kan. Kalau itu cuma Allah tuh mau nitipin Al-Quran doang di gunung, gunungnya meledak gitu loh. Jadi nggak mungkin lah ada orang tuh yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh di alam dunia. Satu, pakai mukodam bolak-balik 70 kali ke sono kemari apa segala macam, naik kambing, itu kan kagak mungkin gitu loh. Terus pakai mukodam komplain karena bapaknya gimana gitu, karena bapaknya nggak mau ngapain gitu, akhirnya dia kagak bisa lahir. Waktu mukodam lahir duluan, habis mukodamnya lahir baru bapaknya lahir, kan otaknya kagak ada gitu ya. Lu banyak lagi gitu ya, malah yang pengarang Simtuduror itu menceritakan gitu ya, ada ulama gitu ya cabul banget pengen ngegerepe perempuan di jalanan. Satu, kedua, pokoknya nih intinya tuh udah bener-bener bukan Islam. Terus juga banyak tuh
penceramah dari dia tuh ngomong gitu, manrubuka Abdul Al-Haddad, manrubuka Habib beginilah, Habib Balawi, apa segala macam gitu. Jadi lebih mulia bapak moyangnya dia sendiri daripada Tuhan gitu ya. Tuhan itu tuh di agama kita tuh sakral banget, Rasulullah itu sakral banget. Bahkan tuh ya keren banget tuh ya pendapatnya Mas Rifki Julkarnain tuh ya. Dulu di Denmark itu tuh ada orang ngegambar kartonnya tuh Rasulullah. Rasulullah tuh dihina berbentuk karikatur. Dan orang Islam itu banyak yang marah. Dulu ada orang namanya tuh Salman Rushdie, ngarang ayat-ayat setan. Gara-gara di bukunya itu dia manggil Rasulullah itu dengan nama Mahun gitu. Mahun itu tuh kan bahasa ejekan bagi tentara-tentara salib waktu manggil Rasulullah SAW. Terus di buku itu tuh dibilangin bahwa Rasulullah itu tuh ngarang-ngarang kitab Al-Quran apa segala macam, ngarang-ngarang begini apa segala macam. Dan di buku itu dijelasin Rasulullah itu dulu pernah kesantet, pernah salah. Maksudnya Rasulullah orang yang masuk itu pernah kesantet begini gitu. Akhirnya tuh si Salman Rushdie itu tuh 2 tahun yang lalu tuh pas COVID itu tuh ditusuk, kayak matanya bolong, lehernya bolong, semuanya bolong. Akhirnya sekarang dia cacat seumur hidup gitu loh. Dan banyak ya, pokoknya tuh yang namanya Rasulullah itu tuh di agama gue tuh itu sakral banget. Karena Rasulullah itu tuh lu buka aja tuh di chat GPT tuh ya, bahwa Rasulullah itu ya manusia influencer yang paling nomor 1 di dunia untuk masalah kemanusiaan gitu. Rasulullah itu inspirasi bagi persatuan bangsa. Rasulullah itu inspirasi bagi menghancurkan kasta-kasta apa segala macam tuh. Rasulullah itu tuh inspirasi bagi matematika. Rasulullah itu inspirasi bagi filsafat apa segala macam. Jadi semua kebaikan, semua kehebatan, semua kekerenan itu dinisbatkan ke Rasulullah. Dan di klan ini nih, di klan Ba'alawi ini nih, Rasulullah tuh nggak ada apa-apanya dibanding pakai mukodam. Rasulullah itu Isra Mi'raj cuma sekali, pakai mukodam 7 kali. Waktu Rasulullah lahir itu biasa-biasa aja gitu, gini. Tapi kalau waktu pakai mukodam lahir tuh Allah menampakkan diri ke penduduk Yaman secara tajali gitu, secara kelihatan gitu. Itu namanya tuh yang otak menyimpang tuh, aliran-aliran ekstrim gitu. Terus dia ngomong gitu ya, bilang bahwa satu Habib goblok, satu Habib mabok, satu Habib maksiat itu tuh lebih mulia daripada kiai yang berilmu. Itu menyimpang, itu yang namanya ekstremisme. Itulah yang namanya aliran menyimpang. Terus ada lagi tuh Habib dulu lagi tuh, oh di dada lu ada setan, kalau setannya pengen gua keluarin sini gua isep barang lu apa segala macam. Itu udah pernah dibahas tuh sama Gus Ajis Jajuli, sama gue, sama Mas Rifki Julkarnain, sama Exhibit gitu. Itu aliran menyimpang gitu. Terus banyak Habib-Habib tuh yang mencabuli muhibin-muhibinnya, yang mencabuli bini-bini muhibinnya, ngomongnya kayak begitu. Nih di bini lu nih banyak yang si Tank tuh ketahuan ngemprut muhibinnya, ngemprut bini orang. Itu aliran menyimpang gitu loh. Banyak yang bikin kuburan palsu ya, kuburan kucing, kuburan kepala kebo, dibilang kuburan wali dari klannya Ba'alawi. Itu aliran menyimpang. Ini gue lagi ngurusin urusan aliran menyimpang. Ini gue lagi ngelawan, kita semua ini lagi ngelawan aliran ekstremisme. Terus lu ngomong kita semua itu tuh yang mempertanyakan nasabnya Ba'alawi dan yang itu segala macam adalah aliran ekstremisme. Otak lu ada di mana, Gus? Makanya kalau punya otak itu jangan suka direntalin, kadang-kadang pakai. Jadi kalau mau ngomong tuh ada datanya, ada apa segala macam, tahu gitu loh. Jadi gue jadi kesel, jadi ada kok mental orang Indonesia tuh kayak begini. Nih Gus yang ngomong begitu tuh ya, Gus siapa gue nggak tahu nih namanya, gue lupa lagi gitu. Oke, Miftahul Ahyar juga ngomong, kita semua adalah Wahabi, ada jenderal yang bayar. Kalau lu ngomong kayak begitu itu tuduhan itu udah kena pasal berapa gitu, undang-undang ITE, itu tuduhan. Buktiin dong transfernya dari jenderal tuh, buktiin rekeningnya berapa, apanya berapa. Jadi jangan ngomong tuh, jangan asal ngomong doang. Terus emang ya di Jepang tuh ya terkenal produksi film-film Kobe itu karena orang Jepang itu udah nggak mau punya anak.
Terus di Korea terkenal film-film romantis karena tingkat perceraian di tinggi banget. Di Indonesia itu terkenal film-film drama karena orang Indonesia tuh banyak dramanya. Termasuk Rois Amini. Dia ngomong, saya tidak gila jabatan, saya ini Rois awam. Lah kalau kata Gus Put, kalau udah ngomong begitu, ngomong sama kelakuan tuh mesti sama. Mundur dari jabatan lu, mundur. Nggak usah banyak drama, nggak usah kayak sinetron-sinetron Indonesia gitu loh maksud gue. Terus Gus Ketum ngomong kalau yang goblok itu nggak usah mempertanyakan. Masalahnya gue itu kagak ngerasa goblok, makanya gue nanya gitu loh. Kalau gue goblok itu gak nanya gitu. Masalahnya orang-orang yang ini tuh kagak ada yang goblok gitu. Ini orang-orang yang mempertanyakan nasab Balawi itu orang-orang tuh yang pengen meluruskan masalah ekstremisme ini gitu loh. Otaknya tuh ekstrim, alirannya ekstrim, menyimpang apa segala macam. Ini lagi dilurusin, lagi menginformasikan loh bahwa terus ada yang ngomong, kenapa sih nggak langsung ke jalur hukum apa segala macam? Ini kalau langsung ke jalur hukum, Balawi dinin apa segala macam, ini yang mau dihukum tuh berapa orang? Ini jutaan orangnya gitu tuh, alirannya apa segala macam tuh udah kayak kanker. Nggak mungkin langsung jalur hukum, pelan-pelan mengedukasi orang gitu. Ini kayak bibi gue juga dulu tuh kagak ngerti apa-apaan masalah Habib, pas dia ngikutin. Ya anjing, ternyata gue selama ini dibohongin sama Habib ya. Ternyata Habib alirannya tuh kayak begini ya. Ternyata alirannya tuh ngaco ya, gini-gini kan apa segala macam gitu loh. Apa ya, gue mau gebu-gebu karena emang kalau guru gue galau ya muridnya lebih galau lagi lah gitu. Jadi Pak Kiai itu galau tuh kemarin. Kenapa selama dia hidup 54 tahun tuh nggak pernah tuh ada yang namanya NU kultural itu tuh kultural itu slack bentrok sama NU struktural gitu. Wow, NU struktural, mau NU kultural, apa segala macam bodoh amat. Yang penting gue tuh masih sayang sama NU. Karena nenek gue NU, bapak gue NU, buyut-buyut gue NU dulunya, dan gue dididik, digedein tuh sama orang-orang NU. Jadi kalau di Garut tuh di pinggir aja tuh NU banyak gitu. Kalau di tengah tuh ya Muhammadiyah deh, Persis sampai segala macam gitu. Kayak gitu ya. Jadi emang gue cuman kalau Pak Kiai ngomong terlalu ekstrim itu tuh nggak boleh gitu. Tapi isi hatinya itu tuh ya mulut gue yang ngomong sekarang inilah yang ekstrimnya kayak begitu gitu loh. Jadi kita ini pengen ngurusin yang masalah ekstremisme ini nih. Kita mau ngelurusin tuh ajaran-ajaran menyimpang. Ini caranya kayak begini. Malah dituduh ekstremisme. Kita pengen ngomong lagi tuh bahwa klaimnya dia tuh PKI, Aidit itu PKI, Musa itu PKI, Usman bin Yahya itu ngedukung penjajah apa segala macam. Malah gue dibilangin antek-antek PKI, antek-antek Dajjal, antek-antek ini, antek-antek gitu, segala macam. Jadi kalau kata Kiai UTM Ubaidillah Tamamunzi itu dia tuh sukanya ya kayak gitu, maling teriak maling. Kenapa dia kayak begitu? Karena dari asalnya itu tuh dia itu tuh penduduk yang nomaden. Orang kalau penduduk nomaden itu tuh dia tuh nggak punya ketenangan hati dan dia tuh nggak punya ketetapan diri gitu loh. Jadi kalau dia ngelihat ada tempat yang lebih bagus dia pindah ke sono. Terus ada ngeliat lagi dia tempat yang lebih bagus, ada lagi yang makanya dia itu di bumi yang dia pijak itu tuh dia tuh nggak bertanggung jawab. Beda sama penduduk-penduduk yang tinggalnya permanen. Kalau penduduk-penduduk yang tinggalnya permanen, dia itu tuh sayang banget sama negerinya, dia sayang banget sama bangsanya, dia sayang banget sama anak cucunya dia gitu loh. Jadi dia itu tuh nggak mungkin mengkhianati, dia itu nggak mungkin memperkosa tanah airnya, memperkosa bangsanya gitu. Karena dia itu tahu diri gitu, karena jiwanya dia itu tenang gitu. Sekarang ada orang yang jiwanya nggak tenang, pengen dilurusin sama gue nih yang jiwanya tenang. Gue dibilang ekstremisme. Otak lu ada di mana, Ferguson? Ya udah gitu aja deh dari gue, Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.